Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di penjelajahan lokasi angker. Nah pemirsa, di episode kali ini kami kembali akan mendatangi salah satu lokasi angker atau lokasi mistis pemirsa. Kenapa kami mendatangi lokasi angker? Karena kami mendapat kabar atau mendapatkan informasi dari salah satu warga bernama Cucu, di mana beliau di lokasi tersebut mengalami hal yang di luar nalar. Jadi Cucu tersebut menemukan atau bertemu dengan hal gaib atau hal yang mistis pemirsa. Dan beliau kemarin menceritakannya kepada kami. Beliau juga baru pertama kali mengalami hal itu atau menemukan hal itu. Nah pemirsa, sebelum ke ceritanya jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Di sini hujan pemirsa, makanya kami di sini istirahat dulu di salah satu saung yang memang saung ini dekat sekali dengan lokasi yang akan kami datangi pemirsa. Dan lokasinya di sekitaran sana tuh pemirsa. Nanti kami akan ke sana, namun tidak akan terlalu dekat ke lokasi tersebut karena memang kami juga tidak berani ke lokasi tersebut meskipun ini siang hari. Dan hujan semakin besar pemirsa, jadi kami pun istirahat dulu di sini. Pemirsa, memang lokasi ini meskipun berdekatan dengan pesawahan, namun lokasi ini menurut warga pun sangatlah angker pemirsa. Terlihat memang dari auranya juga sangatlah gelap. Terdapat batu-batu besar tuh pemirsa di sekitar tempat ini. Nah pemirsa, sekarang kami sudah berada di lokasi di mana salah satu narasumber bernama Cucu mengalami hal mistis di sekitaran sini. Jadi pemirsa, saudara Cucu itu berasal dari kampung ini, nih perkampungan ini di belakang sana. Beliau itu sekitar jam 7 malam selepas sholat isya, beliau berniat untuk ke sawah membetulkan saluran air di sawahnya karena memang waktu kemarin itu lagi musim kemarau, jadi airnya sangat sulit di pesawahan untuk mengairi padinya yang baru ditanam pemirsa. Jadi beliau itu, Cucu tersebut sudah terbiasa kalau ke sawah itu melewati jalanan ini, jalan setapak ini nih. Nah, jalanan setapak ini pemirsa. Nah, jalanan setapak ini Cucu itu lewat sekitar jam 7 atau setengah 8 dari sana tuh, dari perumahan di sana.
lewat ke sini karena memang cucu itu sudah terbiasa kalau mau ke sawah pasti lewatnya ke jalanan ini yang ada di pinggiran kali. Pemirsa nih, ini di bawahnya itu kali. Tuh, itu di bawah itu kali air. Tuh, pemirsa. Itu tempatnya juga sangat sepi sekali. Nah, pemirsa, jadi ketika cucu itu lewat sini, melewati jalanan ini, pemirsa, tiba-tiba cucu itu mendengar suara gamelan yang sangat keras sekali, pemirsa. Cucu di situ sangat kaget karena tidak biasanya cucu mendengar suara gamelan saat melewati jalanan setapak ini. Awalnya cucu mengira suara itu adalah suara dari warga yang sedang memutar radio atau memutar televisi. Namun ketika cucu terus melewati jalanan ini, suara gamelan itu semakin keras. Sampai ke sini, cucu mendengar suara gamelan itu semakin keras, makanya cucu mencoba melihat ke area bawah sini, pemirsa tuh. Ke bawah sini. Dan ternyata di situ cucu sangat kaget sekali, pemirsa, sangat heran dan sangat shock karena ternyata cucu melihat di bawah sana itu sedang ada seperti pertunjukan gamelan atau seperti pertunjukan wayang golek, namun bukan wayang golek katanya, namun banyak sekali para pemain musik, pemain alat musik, pemain gamelannya. Nah, di situ Mang Cucu sangat heran sekali, sangat kaget sekali, dan beliau terus memperhatikan para pemain gamelan atau para penabuh gamelannya. Semuanya memakai belangkon dengan bajunya atau kostum dari belangkon tersebut kerlap-kerlip seperti memakai permata atau mata-mata, permata payet kayak gitu. Di situ cucu pun heran. Namun cucu tidak merasakan takut, cuma merasakan heran, dan cucu pun langsung turun ke bawah ke sini meneruskan perjalanannya. Cucu terus berjalan ke sini. Nah, melihat lagi dari arah sini, pemirsa. Nah, melihat lagi dari arah sini, ternyata masih ada yang namanya pertunjukan musik gamelan. Namun cucu terus berjalan meninggalkan situasi itu. Di situ cucu bertanya dalam hatinya, apakah ini nyata atau hanya halusinasi cucu semata. Cucu pun terus berjalan lagi ke maaf pemirsa. Cucu terus berjalan lagi ke sini dan melihat lagi dari sini nih. Melihat lagi dari sini, ternyata pertunjukan gamelan itu masih ada, pemirsa. Nah, di lokasi ini, pemirsa, jadi ada pertunjukan gamelan. Cucu bilang, cucu melihat di sini seperti ada pelataran, tidak ada pohon-pohon, tidak ada batu-batu, namun yang ada seperti tanah yang dialasi dengan karpet. Lalu cucu coba lagi melihat dari arah sini, ternyata para pemain gamelan pun masih ada di sana, masih tetap memainkan gamelan, yaitu gamelan seperti musik Sunda, pemirsa. Nah, dari arah sana, pemirsa. Dan saat cucu melewati jembatan ini, pemirsa, lalu cucu coba lagi melihat ke arah sana. Para pemain gamelan itu masih tetap memainkan gamelannya, dan yang anehnya, pemirsa, cucu melihat ada 3 orang penari
yang sedang menari-nari di hadapan para pemain gamelan, dan si penari itu melambaikan tangan sama cucu seolah mengajak cucu untuk mendatangi lokasi tersebut. Namun cucu untungnya masih sadar, masih diberikan keimanan, jadi cucu hanya beristighfar, lalu cucu tidak menoleh lagi ke arah lokasi di mana ada gamelan dan juga penari. Jadi cucu pun langsung berjalan ke sana untuk menuju ke sawah, pemirsa. Cucu pun terus berjalan ke sana untuk secepatnya menuju ke sawahnya dan tidak menghiraukan apa yang barusan dilihatnya, pemirsa. Jadi cucu setelah melihat kejadian itu, penampakan itu, cucu tidak berani lagi kalau ke sawah atau kemanapun lewat jalanan tadi, pemirsa. Jadi cucu mengambil jalan pulangnya itu ke sekitaran perkampungan, walaupun jaraknya lumayan jauh, namun cucu mencari aman untuk nyampe ke rumahnya. Jadi pulangnya itu tidak lewat jalan yang tadi di saat cucu melihat penampakan di luar nalar tersebut. Nah, pemirsa, itulah kisah yang dialami saudara cucu melihat penampakan aneh di lokasi tadi, pemirsa. Memang lokasi ini cukuplah angker, pemirsa. Di daerah sini, lokasi ini cukup angker. Ini namanya lokasi Pasir Erih, pemirsa. Jadi jarang sekali, apalagi kalau malam hari, ada orang yang berani lewat sini, kecuali yang benar-benar nyalinya besar, pemirsa. Namun cucu juga, meskipun nyalinya besar, tetap saja cucu diberikan penampakan, diperlihatkan hal gaib. Nah, pemirsa, itulah kisah yang dialami seorang narasumber bernama Cucu tentang satu lokasi, di mana di lokasi tersebut cucu melihat penampakan aneh. Ambil sisi baiknya, pemirsa, dan buang sisi negatifnya. Dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Tunggu kembali kisah-kisah kami, penelusuran kami ke tempat-tempat angker. Tentunya tempat yang ada kisahnya. Mohon maaf, pemirsa, ini jalanannya licin, jadi kami memegang kameranya tidak stabil, jadi bergoyang-goyang, pemirsa, mohon maaf. Namun kami selalu berharap siapapun yang mendukung channel kami selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai di sini dulu, pemirsa, kisahnya atau penelusuran kami di lokasi angker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.